Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 10 keagamaan. Ya, kita belajar lagi kali ini di materi akhlak tasawuf. Sudah di bab 2 ya, tentang kewajiban sesama muslim ya, bersama saya Ibu Lia Susi Setiawati SPDI. Ya, kita mulai belajar. Ya, di bab 2 ini ada KI 3.2 dan KI 4.2 yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama KI 3.2, kalian harus bisa menganalisis kewajiban antar sesama muslim, yaitu apa saja? Tentang menjawab salam, membesuk orang sakit, takziah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang bersin. Selanjutnya untuk KI 4.2 yaitu KI keterampilan, yaitu kalian harus bisa menguasai mengomunikasikan hasil analisis tentang kewajiban antar sesama muslim, menjawab salam, membesuk orang sakit, takziah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang bersin. Ya, kita lihat gambar tersebut. Ada apa itu? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ini adalah gambar tentang ada seorang ibu yang sedang membantu temannya sedang menyeberang jalan, di mana temannya ini kesulitan untuk berjalan. Pernahkah kalian melakukannya? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum. Ya. Berikut ini adalah hadis tentang hak seorang muslim terhadap sesama muslim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah haqqul muslimin 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tanswahaka fanswahahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6, yaitu jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan yarhamukallah. Artinya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Jika ia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, kewajiban sesama muslim yaitu ada 6 tadi ya, tetapi yang akan kita pelajari hari ini ada 5 saja. Yang pertama kita akan belajar nanti tentang menjawab salam. Yang kedua membesuk orang sakit. Yang ketiga takziah. Yang keempat menghadiri undangan. Dan yang kelima terakhir mendoakan orang bersin. Ya. Kewajiban sesama muslim yang pertama yaitu menjawab salam. Bagaimana lafalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata salam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, terlepas dari mara bahaya, kedamaian, kesejahteraan, dan sentosa. Kata ini seakar dengan kata Islam yang secara harfiah bermakna bersikap damai atau pasrah diri, keberserahan diri yang total kepada Allah akan membawa seorang hamba kepada keselamatan atau salamah, baik secara lahir maupun batin.
Ya, salam sendiri ada 3, Nak. Ucapan salam dapat dibedakan setidaknya menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu salam sebagai sapaan. Ia akan menjadi media komunikasi, misalnya untuk menyapa rekan sejawat, hadirin dalam sebuah forum atau sejenisnya. Salam di sini semata-mata menjadi ucapan yang menunjukkan ekspresi keakraban dan kesantunan sebagai sesama manusia. Yang kedua, salam sebagai doa atau penghormatan. Dalam makna ini, orang yang mengucapkan salam menyadari bahwa ucapannya bukan sekedar basa-basi atau ekspresi keakraban semata, tetapi salam berarti ucapan doa. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan tercurah kepada kalian. Sebuah kalimat yang sangat indah tentunya, yang menggabungkan antara semangat untuk menyapa dan kasih sayang serta mendoakan orang lain. Sekaligus keselamatan adalah hal yang paling didambakan oleh seluruh manusia. Salam dalam hal ini tak bisa disejajarkan dengan sapaan basa-basi antar teman. Dan menjawab salam inilah yang merupakan kewajiban hak muslim, menjadi hak muslim atas muslim lainnya. Yang ketiga, salam menjadi bagian dari unsur syariat. Salam sebagai rukun salat. Salam seperti ini tidak bisa diganti dengan selamat pagi atau selamat siang atau ucapan semakna lainnya. Ia harus dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Hukum mengucapkan salam kepada sesama muslim adalah sunnah. Sedangkan menjawabnya adalah wajib kecuali dalam keadaan tertentu. Keadaan apa saja yang tidak boleh kita menjawab salam, yaitu ketika kita sedang sholat atau khotib yang sedang menyampaikan khutbah atau orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang azan atau iqomah, atau ketika sedang buang air atau berada di kamar mandi. Sedangkan adab mengucapkan salam, ya, yang pertama yaitu memulai salam terlebih dahulu kepada sesama muslim. Hendaklah yang kecil itu mengucapkan terlebih dahulu pada yang lebih dewasa. Yang kedua, ucapkanlah salam dengan sempurna atau dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Yang ketiga, membalas salam dengan yang lebih baik atau sepadan. Yang keempat, mengulang salam ketika berpisah dan berjumpa lagi walaupun berselang sesaat. Seseorang yang telah mengucapkan salam kepada orang lain kemudian mereka berpisah lalu bertemu kembali walaupun perpisahan itu hanya sebentar saja atau sesaat, maka dianjurkan untuk mengulangi salamnya. Dan yang terakhir, tambahan, yaitu tidak mengganggu orang yang tidur dengan salamnya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan di awal tadi, ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban menjawab salam, yaitu orang yang sedang sholat, khotib yang berkhutbah, orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang azan atau iqomah, dan yang terakhir ketika kita berada di kamar mandi, sedang BAB atau BAK. Ya, materi kedua yaitu membesuk orang sakit. Kewajiban sesama muslim yang kedua yaitu membesuk orang sakit. Di sini ada gambar beberapa orang yang sedang membesuk saudaranya atau temannya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, di sini akan kita pelajari tentang adab ketika kita membesuk orang sakit, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Yang kedua, bersegeralah mengunjunginya, tidak perlu ditunda-tunda.
Tidak perlu lama-lama ketika mengunjungi saudara yang sedang sakit. Yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi, usahakan jangan sampai mengganggu orang yang dibesuk ya. Pilih waktu yang tepat, jangan waktu-waktu ketika beristirahat. Yang keempat, bertanya perihal keadaannya ya. Menanyakan bagaimana perkembangannya begitu. Yang kelima yaitu mendoakan orang yang sakit untuk kesembuhan kesehatannya dengan mengusap atau menyentuh bagian yang sakit dengan tangan kanan, kemudian membacakan doa. Bagaimana doa membesuk orang sakit? Kita baca bersama ya, yaitu Allahumma rabbana si adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, yang artinya ya Allah Rabb, pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang keenam yaitu membawakan hadiah atau buah tangan ya. Sepantasnya kita ketika menjenguk orang sakit, kita membawakan buah tangan sebagai oleh-oleh, mungkin makanan kesukaannya ataupun yang lainnya. Dan yang ketujuh yaitu hendaknya kita menasihatinya agar senantiasa berdoa kepada Allah untuk kesehatannya, tenang dan bersabar terhadap penderitaannya, dan tidak berkeluh kesah, karena justru penyakit itu karena berkeluh kesah itu bisa menghilangkan pahala. Dan serta tidak berharap kematian ya. Orang yang sakit itu kita nasihati supaya dia tidak berharap untuk kematiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghiburnya dengan banyaknya pahala dari Allah. Menghibur dapat meringankan beban penderitaan yang sedang sakit, dapat membuatnya sabar dan ridho dengan takdir Allah kepada dirinya. Selanjutnya ada tambahan yaitu mengingatkan agar berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah. Pasti segala sesuatu yang diberikan Allah itu ada hikmahnya. Dan yang terakhir yaitu mendoakan kebaikan dan kesembuhan untuk si sakit. Selanjutnya, ya, keutamaan membesuk orang sakit yaitu mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan banyak kebaikan. Mengunjungi orang sakit adalah salah satu menuju jalan ke surga. Hikmah membesuk orang sakit. Ada hikmahnya tentunya. Yang pertama yaitu akan membangun ukhuwah atau tali persaudaraan, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Manusia tak dapat terhindar dari hasrat untuk memiliki segala sesuatu yang belum ia miliki. Namun seringkali lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diterima. Dengan membesuk orang sakit, kita menjadi tersadar bahwa sehat merupakan nikmat yang tak ternilai harganya. Dan yang ketiga hikmahnya yaitu dapat meringankan beban dan penderitaan orang yang sakit. Ya, kita melanjutkan yang ketiga yaitu kewajiban sesama muslim adalah takziah. Secara etimologi, takziah berasal dari bahasa Arab yaitu at-ta'ziyatu, yang berarti pernyataan duka cita, ungkapan bela sungkawa, menghibur keluarga yang
kematian. Adapun secara terminologi yaitu takziah artinya meminta orang yang ditimpa musibah bersabar dan mendorongnya untuk selalu bersabar dengan janji pahala dan mengingatkannya akan dosa orang yang berputus asa serta mendoakan ampunan untuk mayit dan mendoakan orang yang ditimpa musibah agar mendapat gantinya atau terhibur. Nah, hikmah orang yang ya, hukum takziah adalah sunnah. Kemudian adab takziah yaitu yang pertama kita harus menghindari hal-hal yang tidak pantas atau tabu dilakukan. Suasana takziah itu adalah suasana yang berkabung ya. Oleh karena itu, kebiasaan dalam bertakziah tentu berbeda dengan menghadiri undangan pesta perkawinan. Misalnya, cara berpakaian ketika takziah itu berbeda. Demikian pula cara bersoleknya ya. Ketika takziah, usahakan berpakaian yang lebih biasa, kemudian bersolek juga tidak berlebihan. Yang kedua, menampakkan rasa duka. Setiap kematian seseorang itu pasti menimbulkan perasaan duka, maka kita harus ikut merasakan kesedihan. Yang ketiga, tidak mengumbar senyum, apalagi tertawa lebar ya. Yang keempat, mendoakan si mayit dan keluarga dengan kebaikan. Berikutnya, hikmah takziah yaitu akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih erat. Kedua, menghibur dan meringankan beban keluarga. Yang ketiga, memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musibah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memotivasinya untuk ridho dengan ketentuan dan qadar Allah dan menyerahkan kepada Allah. Kemudian, yang kelima, mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Yang keenam yaitu adanya pahala besar bagi orang yang bertakziah. Selanjutnya kewajiban sesama muslim yang keempat yaitu menghadiri undangan ya. Mohon maaf gambarnya belum Bu Guru ganti ya, tak apa ya. Adab menghadiri undangan yaitu yang pertama yaitu kita harus bersegera memenuhi undangan dan tidak menunda-nunda kecuali jika uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Kedua, tidak membeda-bedakan undangan. Apakah undangan ini dari si miskin atau si kaya, kita harus tetap wajib menghadirinya. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan kehadiran dalam memenuhi undangan antara undangan dari orang yang jauh dengan orang yang dekat tempat tinggalnya. Jika mendapatkan dua undangan tersebut, maka selayaknya untuk penuhi undangan yang lebih dulu datang dan menyampaikan permintaan maaf kepada pengundang yang kedua. Yang keempat yaitu hendaknya memenuhi undangan diniatkan untuk menghormati sehingga ia memperoleh pahala atas kehadirannya. Hikmah menghadiri undangan. Di sini ada dua ya. Yang pertama hikmah bagi orang yang mengundang, yang kedua hikmah bagi orang yang diundang. Yang pertama, hikmah bagi orang yang mengundang yaitu sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah melalui akad nikah atau pernikahan. Yang kedua, sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah. Yang ketiga, sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau
antara kedua mempelai dengan masyarakat. Yang keempat, dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasihati, dan mendoakan. Yang kelima, yaitu mendapat ridho dari Allah atas melaksanakan sunnah Rasulullah. Sedangkan hikmah menghadir undangan bagi orang yang diundang diantaranya adalah yang pertama, sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan. Yang kedua, menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, yaitu melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya. Ya. Yang kelima, kewajiban sesama muslim yaitu mendoakan orang yang bersin. Menurut jumhur ulama, hukumnya wajib mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang sedang bersin, namun menurut ulama Syafi'i, ketika bersin, mendoakan orang yang bersin itu hukumnya sunnah. Adapun ada bersin yaitu mengucapkan alhamdulillah bagi yang bersin, dan bagi yang mendengar pun disyariatkan untuk mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan orang yang didoakan tadi kemudian menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum yang artinya semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Ya. Selanjutnya, hikmah mendoakan orang yang bersin yaitu yang pertama, bersin itu dapat menolak gangguan dari otak, sedangkan di dalam otak tersimpan kekuatan berpikir. Selain itu, otak juga merupakan pusat susunan syaraf dan sumber perasaan. Sehingga jika otak selamat, maka selamatlah seluruh anggota badan. Bersin merupakan nikmat yang besar, karena itu tepatlah bila ia disambut dengan ucapan syukur. Yang kedua, mempererat hubungan seorang muslim dengan saudara-saudaranya sesama muslim, atau menyebarluaskan makna persaudaraan, cinta kasih sayang sesama manusia. Dan yang ketiga, Islam hendaknya menggugurkan kepercayaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah merasa akan mendapat sial atau tahayul dan pesimis atau tasya'um jika mereka bersin, sebagaimana mereka juga percaya akan dapat sial bila ada angin panas atau angin yang bertiup dari arah kanan. Semakin keras suara bersin yang didengar, semakin besar pula kemungkinan sial yang diterima. Terima kasih telah menyimak materi hari ini sampai selesai dan tanpa di-skip. Semoga bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik. Bu Guru mohon maaf jika ada salah tutur kata, kurang dan lebihnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Bu Guru. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.